Nah, sekarang kita mau masuk ke pengertian seni lukis. Silakan mengamati dua gambar yang ada lukisannya pada gambar berikut. Dari gambar ini, kita bisa menyimpulkan bahwa pengertian seni lukis adalah kebebasan berekspresi sebagai ungkapan perasaan manusia yang dituangkan dalam sebuah bidang dimensional dengan menggunakan garis dan warna. Tujuan berkarya seni lukis. Yang pertama, tujuan religius. Tujuan berkarya seni untuk tujuan religius sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang. Lukisan bisa mendekatkan diri dengan Sang Pencipta sebagai pelindung dan penjaga pengampunan dosa. Ini merupakan salah satu contoh lukisan pada zaman nenek moyang kita dengan objek gambar tangan manusia. Yang kedua, tujuan kritik sosial. Kesenjangan sosial, peristiwa, politik, ketidakberdayaan, serta perilaku kehidupan lain yang terjadi dalam masyarakat bisa menjadi ide dalam berkarya seni lukis. Objek lukisannya bisa dengan simbol atau perumpamaan yang bisa dikaitkan dengan peristiwa. Kritik yang disampaikan berupa bentuk-bentuk kritik yang bersinggungan dengan pemerintah, lembaga, atau kepada pemegang kekuasaan. Yang ketiga adalah tujuan ekspresi. Lukisan menjadi media ekspresi dan juga media mencurahkan emosi atau perasaan. Coretan garis dan warna merupakan perwujudan dari dorongan emosional dan gejolak jiwa sang pelukisnya, sehingga penikmat tidak hanya mengutamakan keindahan semata. Tujuan komersil. Seringkali kita lihat lukisan yang dijual di pinggir jalan dengan warna mencolok dan kebanyakan didominasi oleh lukisan pemandangan. Tujuan penciptaan lebih mengutamakan aspek komersil, sehingga bentuk dan gaya lukisannya cenderung mengikuti selera pasar. Selanjutnya, aliran dan gaya lukisan. Yang pertama adalah representatif. Aliran representatif adalah gaya lukisan yang pembuatnya mengacu pada kenyataan dalam masyarakat dan alam. Aliran ini kemudian dibagi lagi menjadi 3 jenis, yakni naturalisme, realisme, dan romantisme. Yang pertama, aliran naturalisme. Aliran ini menggambarkan lukisan yang disesuaikan pada keadaan alam.
Yang kedua, realisme. Mengacu pada kenyataan hidup, aliran ini beranggapan jika tidak ada ilusi di dunia ini, sehingga penggambarannya sangat sesuai dengan kenyataan yang ada atau dapat dikatakan sebagai aliran yang realistis. Yang ketiga, romantisme. Mempunyai sifat imajiner, aliran ini biasanya menggambarkan mengenai suatu kisah-kisah romantis ataupun peristiwa-peristiwa yang dramatis. Aliran ini diterapkan oleh beberapa pelukis seperti Raden Saleh, Turner, dan Francisco Goya. Selanjutnya ada juga aliran ekspresionisme. Aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Yang kelima ada aliran impresionisme. Aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Dan yang keenam ada surrealisme. Aliran seni lukis yang menggunakan bentuk dan warna seperti di dalam mimpi. Pelukis mengembangkan daya khayalnya untuk menyampaikan pikiran dan perasaan melalui bentuk-bentuk dalam karyanya. Nah, ini sekarang kita lihat beberapa contoh lukisan berdasarkan aliran-aliran yang sudah kita bahas tadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang non-representatif. Pengertian non-representatif adalah perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur-unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Gaya seni lukis non-representatif berupa susunan garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Tema seni lukis. Yang pertama ada manusia dengan dirinya sendiri. Di dalam pengungkapannya, kadang seseorang menggunakan potret dirinya sendiri sebagai objek lukisannya. Yang kedua, manusia dengan manusia lain. Seorang perupa kadangkala dalam mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan objek orang-orang yang ada di sekitarnya.
Selanjutnya, manusia dengan alam sekitarnya. Alam sekitar yang sangat menarik bagi para pelukis untuk mengungkapkan cita rasanya, sering dijadikan objek untuk lukisannya. Manusia dengan alam benda. Benda-benda di sekitar kita memiliki keunikan tersendiri bagi para pelukis, sehingga menjadikan benda-benda tersebut menjadi objek lukisannya. Manusia dengan aktivitasnya. Aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari yang beragam membuat perupa ingin mengabadikan kegiatan tersebut dalam media lukisnya. Selanjutnya, manusia dengan alam hayal. Ide, yaitu imajinasi atau alam hayalan, sering melintas dalam pikiran kita, baik secara sadar ataupun saat tidak sadar atau saat tidur. Khayalan yang muncul di benak perupa kadang diwujudkan dalam suatu karya. Hasil karya seni rupa seperti ini sering disebut dengan karya seni surrealisme. Alat dan bahan karya seni lukis yang pertama ada pastel dan krayon, kemudian cat pewarna, bisa cat air, cat minyak, atau cat akrilik. Selanjutnya ada kuas, ada pisau palet. Ada juga palet dan kanvas sebagai media dalam melukis. Jenis lukisan, teknik, dan bahan. Yang pertama, lukisan cat air atau akuarel. Bahan yang dipakai dalam teknik ini adalah cat air berbentuk pasta yang dicampur dengan air. Teknik akuarel adalah melukis dengan sapuan warna tipis sehingga hasilnya transparan. Media untuk bahan cat air adalah kertas. Selanjutnya, mozaik. Teknik mozaik adalah teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna pada media lukisan sehingga membentuk objek tertentu. Selanjutnya ada lukisan kaca. Teknik lukisan kaca menggunakan kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya, sehingga membentuk lukisan.
Yang keempat ada lukisan batik. Lukisan batik tekniknya hampir sama dengan tata cara membatik, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Prosedur dan berkarya seni lukis. Yang pertama, memunculkan gagasan. Mengembangkan imajinasi, melihat objek secara langsung, melihat dari buku, majalah, internet, serta dokumen lain. Yang kedua, membuat sketsa. Sketsa adalah gambar awal yang akan dijadikan atau dibuat lukisan. Sketsa inilah yang kemudian diselesaikan menjadi sebuah lukisan yang sempurna. Yang ketiga, menentukan media berkarya. Bahan dan alat juga dipersiapkan. Selanjutnya, menentukan teknik. Yang kelima, mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Tahap terakhir adalah menyempurnakan atau menyelesaikan lukisan atau sketsa yang telah dibuat, yaitu mewarnai sketsa dengan goresan tipis pada objek pokok dan latar belakangnya. Menyempurnakan lukisan dengan kontur, penyinaran atau spotlight, penegasan, dan penentuan gelap terang. Membuat karya seni merupakan wujud ekspresi dari suatu ide atau gagasan. Ide adalah hasil pemikiran yang berawal dari suatu inspirasi atau imajinasi. Gambaran yang tertangkap melalui ruang imajinasi seseorang dapat diwujudkan dalam bentuk karya seni. Kamu dapat menggali ide untuk berkarya seni sendiri dengan membuat lukisan menggunakan media kanvas dan cat minyak.